Selamat malam penonton dimanapun Anda berada saat ini. Senang sekali saya Ira Kusno bisa menjumpai Anda. Dan malam ini saya diberi mandat kehormatan oleh NET di Ini Talk Show untuk memimpin sebuah debat. Debat ini adalah antara dua pasangan calon ketua dan wakil ketua Karang Taruna kompleks ini. Dan sebenarnya kita punya 5 calon, tetapi calon nomor 1 dan nomor 3 sampai nomor 3 itu mengundurkan diri. Karena itu kita punya 2 pasang, kita akan mulai dari nomor 4 dan nomor 5. Penonton, selamat menyaksikan Ini Debat. Ditahan. Penonton, mari kita langsung berkenalan dengan kedua pasangan. Tadi saya sampaikan sebenarnya ada 5 pasangan, tetapi pasangan yang tinggal saat ini adalah 2 kandidat. Langsung saja saya panggilkan kandidat nomor 4, Saswi Janarko dan Iin. Selamat malam, Mang Saswi. Selamat malam. Mbak Iin, nanti kalau kepleset Mbak Nunung nggak apa-apa karena Iin Nunung gitu ya? Bukan, Iin Paku Bumi. Bagaimana kesiapan untuk debat malam ini untuk Mang Saswi dan Mbak Iin? Siap? Tentu saja kita tidak siap. Siap. Gak kompak toh. Siap. Ini untuk Karang Taruna, Betul. tetapi tetap harus serius. Siap, oke. Ya. Kita perhatikan bahwa memang harus ada waktunya juga, tetapi saya membolehkan kalau ingin langsung mendebat lawan. Oke. Oh ya. Mbak mau tanya Mbak, kalau misalkan Tarka itu panjangannya apa ya? Hak saya bertanya kepada kandidat, Oke. bukan kandidat bertanya pada saya. Oh, siap. Cukup jelas? Siap. Jangan sampai Anda kami diskualifikasi dari awal. Kita tahan dulu. Kita langsung panggilkan kandidat nomor 5. Ini untuk memberikan keadilan karena jangan sampai terlalu lama disorot. Oke. 2 orang ini. Oke. Kita langsung panggilkan Oding dan Kori Pamela. Hanya di tempat, tidak bersentuhan dengan moderator. Anda jangan saya diskualifikasi seperti Saswi digigit. Nanti Nggak bisa, ini perempuan, saya laki-laki, harus bertemu dong. Anda juga punya wakil perempuan. Silakan bertemu dengan Ini saya wakil tidak Anda. kenal, siapa dia? Kan kita pasangan. Oh, Calon pasangan. ketua sama wakil ketua Karang Taruna komplek bener. Oh, Ya, jadi pasangan. berapa kita? Jadi kita pasangan. Aduh, ayo kita sahkan. Ini kita serius ya, walaupun Siap, Karang siap. Taruna ya. Baik. Oh, ini serius? Ini serius. Bukannya sudah bubar? Iya, Itu Ben, itu Ben. Oh, itu Ben. Itu Ben. Iya. Ibu Mega, sehat? Antar kandidat, Siap. jangan saling menyapa. Tidak. Ini saya citranya tegas dan serius. Tolong jangan kacaukan citra saya. Tadi katanya Ira Kusno, sekarang Citra gimana ini? Saya nggak boleh tukar kandidat ya ini produsernya ya. Tidak bisa. Baik, saya langsung saja. Ini berarti tadi saya sudah tanya untuk kesiapannya. Untuk kandidat 05, bagaimana kesiapan untuk menghadapi ini debat? Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini belum mulai. Hanya ditanyakan kesiapan debat. Jangan colong start. Oh ya, oke. Kesiapan saya itu ditentukan oleh orang tua saya. Dan orang tua saya sekarang ada di kota. Nah, orang tua saya mempunyai anak banyak sekali. Tahan, terlalu lama. Lanjut wakilnya. Terlalu lama ini, tolong dikendalikan ketuanya. Ya, saya wakilkan, Kendalikan. karena saya wakilnya. Kendaliin saya, aduh. Kita berdua siap menghadapi calon nomor 04. Saya ikut istri. Wakil. Oh iya, wakil. 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 Baik penonton, kita kasih tepuk tangan yang meriah untuk Baiklah penonton dimanapun Anda berada, termasuk yang di studio saat ini, kedua kandidat cukup, tidak usah ikut bertepuk tangan terlalu lama. Malam ini kandidat akan diberikan durasi 1 menit untuk menyampaikan pendapatnya. Jadi kita akan langsung
meminta kandidat 04 untuk menyampaikan visi dan misi. Silakan dimulai dari sekarang. Boleh untuk ketua, boleh wakil ketua. Jangan mengacaukan konsentrasi lawan. Itu saya Silakan jadi rebutan. 04. Oke. Saya dulu. Oke. Visi dan misi kami ini adalah membangun paradigma baru buat para jombloan dan jomblowati secara signifikan agar supaya kita bisa membicarakan secara krusial wakuncar agar wakuncar itu aman, tertib, lancar dan sehat. Ada tambahan dari Mbak Iin atas visi misi tersebut? Kalau buat saya, Karang Taruna ini lebih pada remaja ya. Betul. Kita kumpulkan remaja, Betul. kita jadikan kelompok, Ya. kelompok masing-masing dan ya kita harus punya misi-misi apa di. Jawaban tidak jelas, bisa dipertegas? Oke, boleh. Jawaban muter-muter menghabiskan waktu. Saya Silakan tambahkan diambil. saja. Sedikit Oke, lagi. Beberapa program kerja kami adalah kami akan Kalau membuat canen ada ini. Dilarang mengacaukan Siap, siap, konsentrasi. Sip. kami akan membuat panti jomblo, juga kartu anti galau, dan setiap malam minggu kami akan membuat hujan buatan agar supaya tidak ada apel pada malam minggu dan para jomblo tidak tersinggung. Ya, kita boleh tepuk tangan. Selanjutnya untuk kandidat 05, waktunya 1 menit, visi dan misi. Mulai dari sekarang. Visi dan misi kami berdua adalah mengangkat pemuda-pemuda dan juga mengharumkan pemuda. Untuk itu, kami membawa parfum banyak sekali. Tolong Jadi supaya wakilnya, pemuda itu wakilnya harum. sekali lagi dikendalikan. Ini banyak alat bantu. Harap waktunya diperhatikan. Ya, Anda dengarkan dulu saya berbicara. Saya memberikan visi dan misi saya untuk pemuda supaya pemuda di komplek ini tidak bau semuanya. Supaya harum. Begitu. Itu misi saya. Betul sekali. Yang kedua adalah oh iya, siap sayang, ayo. Nah, masukin. Itu yang pertama. Oke, yang kedua. Yang kedua akan disampaikan oleh calon saya. Silakan. Nah, ini dia Ya. nih. Yang kedua, kalau tadi kan katanya Karang Taruna untuk pemuda. Berhubung di sebelah sana nggak ada yang muda. Tua kamu. Di sini, di calon Di 05. sini. Kita Ini boleh ada beri yang aplaus muda. untuk ini. Iya, perwakilan untuk anak muda ada saya di sini. Yang Betul. tua ada ketua. Ini Gitu. Ini tua. nggak ada. Oh, habis. Ayo berisik. Waktunya habis. Kita boleh tepuk tangan untuk kedua kandidat. Baik, penonton. Bu, mohon kita- maaf Bu. Bu, jangan kentut sembarangan. Ibu tadi Ini coba bagus, tenang. Bu. Ini kalau 05 ini calon ketuanya kayaknya sudah beberapa kali melontarkan memang perkataan yang di luar batas. Ya. Iya, memang saya Jadi tuh di kalau luar. sekali lagi wakilnya tidak bisa untuk menjaga, saya akan diskualifikasi atau nilainya dikurangi. Silahkan, Jangan. silahkan kurangi. Silahkan. Ini sebenarnya Tidak apa-apa. serius nggak nyalon? Kok mau nilainya dikurangi? Loh, saya mah tidak mau nyalon. Saya tuh dijorokin sama teman-teman. Ayo kamu, gitu. Jadi saya mewakili teman-teman. Ya, tapi kalau udah di sini memang harus menunjukkan representasi yang betul. Kita Oke. lanjut. Oke, Kita akan kita membahas tunjukkan. tentang topik yang serius, ya. Oke. Yaitu tentang permasalahan penting di Karang Taruna kompleks ini. Silahkan berikan solusi terhadap permasalahan di kompleks ini yang harus dihadapi oleh Karang Taruna dan langsung saja bisa dikomentari oleh kandidat lainnya. Siap. Saya mulai dari 04. Apa masalah di Karang Taruna ini dan bagaimana solusinya? Silakan. Oke, Karang Taruna di komplek kami tidak ada masalah. laporan. Jadi ngapain nyalon kalau nggak ada masalah begitu Mbak Iin? Tidak ada masalah, tapi kita permasalahkan. Biar ada masalah. Dan masalah itu kita pecahkan. Kalau kita nggak bisa pecahkan, kita remuk. Masih ada waktu. Masih ada waktu, silakan ditambahkan. Oke, masih ada waktu ya. Kalau masih ada waktu berarti masih ada uang, karena waktu adalah uang. Terserah kamu lah. Oke. Untuk para pemuda-pemudi Ya, cukup di Karang sana, cukup di sana karena waktunya sudah terlalu lama. Saya harus mengundang, ini ada satu orang karena kelihatannya 04 belum cukup menyampaikan permasalahan. Oke. Saya undang ada Dede. Silakan. Ini Mas Dede.
kepada kedua kandidat. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tahu apa kamu tentang ini? Jadi saya di sini sebagai ketua Karang Taruna. Ketua Karang Taruna mana? Karang Bolong kamu mana? Saya ingin bertanya kepada pasangan calon nomor 4 dan nomor 5. Di Karang Taruna itu banyak pemuda-pemuda yang pikirannya negatif, jadi nggak positif. Itu gimana cara mengatasinya? Ya, sebentar. Harus menunggu diberi kesempatan moderator. Silakan bicara sekarang. Oke. Jadi begini. Kenapa pemikirannya negatif? Berarti dia tidak pernah membeli batu baterai. Karena apa? Kalau negatif itu pasti ada positif. Betul. Kalau Anda membeli batu baterai, setelah negatif pasti ada positif. Ada tambahan dari wakilnya, jangan hanya atau cukup. Itu juga dari dia Atau cukup. sebetulnya. Iya. Boleh menambahkan kan waktunya ada? Ibu diabetes, ngantuk kelihatannya. Kalau bagi kami itu soal positif dan negatif itu kami sarankan untuk para pemuda-pemudi Karang Taruna agar supaya menghindari tempat-tempat yang angker ataupun yang gelap. Kaitannya apa ya? Karena itu banyak aura negatifnya. Jadi lebih banyak. Omonganmu dari tadi kok nggak karu-karuan. Biar Apakah Mas Dede merasa puas dengan jawaban itu? Kalau ini belum puas, kalau ini lumayan puas karena ada saya kemarin di batu baterai. Menjilat kamu ya. Ini salah. Jadi saya mah puas, sebenarnya kurang puas, tapi saya puasin. Gimana sih puas, tidak puas? Jangan galau. Kamu ngapain? Karena dapat jawabannya, Bu. Habis Puasa yang waktu. diwaktuin, Pak. habis waktunya nih. Sayang selesai, sekali waktu ya. imsak sudah hadir. Udah habis. Apakah kemudian ada yang mau didebat dari pasangan masing-masing terhadap jawaban tersebut? Ya, kalau menurut Jangan ke saya, ke Oh, iya. pasangan kandidat yang lain. mohon maaf karena Anda ini memberikan magnet dan juga sinar-sinar cinta. Jadi saya melihat Anda. Seperti yang tadi dikatakan ke Dede, jangan menjilat moderator. Silakan Oke, ke kandidat. terima kasih. Aduh, padahal aku tuh menjilat paling suka. Kalau menurut saya Anda mendingan mengundurkan diri. Kenapa? Karena Anda tidak pantas menjadi seorang pemimpin. Apa Anda untuk Komplek ini kecil. Kalau Anda jadi pemimpin, semua jadi sempit. Tidak bisa. Ya, kita Tidak bisa boleh usaha diri, Pak. fisik, tidak boleh fisik. Silakan 04. Saya tidak fisik, saya berkata-kata. Tapi yang mengatakan fisik adalah Anda. 04, jangan ketawa-tawa, justru harus dibalas. Oh ya, Kamu balas. saya akan usahakan komplek yang kecil itu menjadi lebar agar aku bisa masuk di situ. Siapa yang mempunyai kompetensi untuk membesarkan komplek ini? Saya. Hanya Pak RW yang masih menjabat. Saya akan ke Pak RW. Tidak bisa karena Pak RW itu adalah bapak saya. Mau apa kamu? Ayo. Tidak bisa. Mas Dede, ini untuk yang pertama tadi sudah. Apakah ada masalah lain yang Masih ingin ada. disampaikan dan perlu dijawab? Hidup Anda tuh bermasalah sebetulnya. Kalau kalian menjabat tahun ini, Iya. apa yang akan dibenahi di Karang Taruna kampung saya? Muka kamu yang Ya aku itu baru benahi. mau ngomong. Ya itu baru mau ngomong. 04 belum ada waktunya. Silakan Anda belum ada waktu. dari sekarang. Silakan. Ayo, mau dibenahi apa? Kalian aja. Mang Iya, Saswi, dibenahi. ini jangan, ini ada giliran Tidak 04. bisa, tidak bisa. Ya, 04. Ini menantang saya untuk berbicara. Mang Saswi Apa dan yang Bayi. dibenahin, Mas? Saya rasa kalau kita benahi itu untuk para jombloan dan jomblowati. Belum. Tetap saja kita perlu bikin Anda tuh sebenarnya punya visi dan misi nggak sih? Dari tadi jomblo aja audiensnya. patokannya saya ke jomblo aja udah, biar lebih fokus gitu. Jadi para jombloan Anda kalau puas bisa. nggak dengan jawaban itu? Saya belum ngejawab sebenarnya. Jawab dulu, silakan Pak Sasongko. Jadi para jombloan itu Saswi. diberi uang jajan, beli uang jajan dan uang pengangguran. Jadi supaya agar dia punya kegiatan. Orang nganggur dikasih duit. Udah deh, Dikasih 05 duit. habis. Aku ikut sini aja deh. Habis. Saya kembali. Tidak Oke, apa-apa. oke. Kalau kamu ikut sini, aku ikut dia. Ini nggak ada dalam skenario. Ayo berbalik lagi. Tidak bisa begini. Oke. Jangan sampai Langsung kita 05. Saya jawab. Silakan. Silakan dijawab. Apa yang mau dibenahi? Betul. Pertama, karena ini ketua, saya mau benahi ketua saya dulu yang rapi dulu. Terima kasih, baby. Gitu. Kalau
sudah dibenahi ketuanya, otomatis komplek ini Betul. jadi bisa dibenahi dengan baik. Nggak kayak ini Betul. mantan ketua Dan saya Karang tidak akan menjawab karena saya ngomongnya kecekik. kayak gitu, itu Kecekik gini saya. Oh, kecekik. Maaf. Kalau Tadi kenceng maksudnya ini. membenahi. Iya. Bukan hanya ketuanya, Oh, coba iya. Mbak Kori, tapi terhadap pemuda-pemuda Karang Taruna. Coba apa tuh? Pemuda-pemuda itu tidak perlu dibenahi. Karena pemuda itu mempunyai pemikiran yang sangat dewasa. Dia sudah melewati anak-anak, remaja, alay, dan juga dewasa. Jadi tidak perlu dibenahi. Biarkan dia berpikir sendiri. Kita sebagai ketua memberi dan juga memfasilitasi. Ya baik, kita boleh tepuk tangan, waktunya sudah habis. Kita boleh tepuk tangan. Terima kasih Mas Dede, silakan kembali. Boleh, Sebagai silakan ketua salaman. yang harus bisa memberikan kepada... Stop. Waktunya sudah habis. Ini salaman dulu, terima kasih. Ada waktu sedikit Tidak lagi. bisa, saya bersalaman hanya lebaran. 04 dan 05, Salam, tolong ya. perhatikan, ini adalah pamungkas. Jadi tolong yakinkan kepada pemilih Anda mengapa harus Anda yang dipilih untuk memimpin Karang Taruna ini. Singkat saja, 04 terlebih dahulu. Mungkin dipikir kita mampu. Ya. Loh, berarti nggak mampu dong. Mungkin dia pikir kita mampu, makanya kita dicalonkan. Betul. Gitu loh. Yang pasti kalau orang lain bisa, kenapa mesti kita? Jadi sebenarnya yakin nggak sih mencalonkan diri ini 04? 05, silakan. Kenapa harus saya yang dipilih sebagai ketua? Karena tidak ada lagi yang berbaju hitam di sini. Cuma saya. Itu alasannya absurd. Tidak beralasan. Karena kalau yang beralasan itu adalah tikar. Itu alas. Iya, itu dia. Dari wakilnya ada tambahan? Tidak ada, karena singkat, kata moderator. Iya, betul. Kita aplaus untuk 04 dan 05. Baik penonton, kalau seperti itu silahkan nanti tentukan pilihan Anda 04 atau 05 yang harus memimpin Karang Taruna. Ingat, Karang Taruna bukan Indonesia. Jadi 04 atau 05. Kami akan kembali, ini talk show, karena itu di sini aja. Dengan orang hebat pada malam hari ini, saya mau ngasih kesempatan kepada pemirsa yang ada di rumah ya, bisa kasih challenge ke bintang tamu kita ya. Challenge itu tantangan. Tantangan ya? Tantangan bahasa Inggrisnya challenge. Challenge tulisnya? Tulisannya challenge ya. Jadi kasih tantangan ke bintang tamu pada malam hari ini. Caranya buka aplikasi Sek smartphone Anda, nanti otomatis akan langsung join ke Netplay. Ketik challenge kalian di grup chat ya, di grup chat ada komunikasi di situ. Semakin aktif di Netplay bisa menangkan hadiah kejutan. Oke. Untuk Mbak Ira ya. Iya, Kang Sulay. Mbak Ira kembali menarik perhatian setelah menjadi moderator debat Capres kemarin. Ada tips nggak untuk bisa menjaga suasana itu tidak terlalu panas dan debat itu mengalir dengan baik? Sebenarnya kalau tipsnya ya sudah dikondisikan bahwa pendukung paslon 01 dan 02 itu harusnya nggak terlalu dekat ya. Oke. Itu yang pertama. Terus kemudian pada saat commercial break, kayaknya kalau serius lucu ya. Iya. Kayak bukan Kang Sule. Iya. Jadi kalau misalnya pada saat commercial break itu ada presenter dari TVRI yang mencoba mencairkan situasi sehingga ketika mereka sudah naik tensinya bisa diturunkan lagi. Jadi Oke. itu. Dan itu untuk tips. menjaga juga orang-orang para pendukung yang ada di sana kan itu paling susah. Iya, Dan iya. moderator itu sangat pengaruh sekali ya di situ. Anda yang berkuasa pada saat itu. Artinya ketika kemudian alur dan sebagainya memang itu dari kami gitu ya. Tetapi kan Oke. pada dasarnya semua format itu sudah ditentukan sebelumnya oleh KPU. Jadi semua orang tahu apa yang akan berikutnya dihadapi oleh para capres dan cawapres. Ya, nah kalau kita lihat sangat lugas sekali ya dalam membawakan menjadi seorang moderator itu luar biasa. Nah, apa persiapan yang dilakukan?
Mungkin ada riset dulu atau gladi resik atau Ya, gladi resiknya iya pasti. Tapi kan kalau gladi resik itu kan sebenarnya hanya untuk tahu alur keseluruhan. Riset ya untuk memahami ada sekian banyak topik waktu itu, ada 5 topik ya. Dan riset dulu apa sih sebenarnya yang disampaikan oleh masing-masing paslon sebelumnya. Oke. Dengan seperti itu walaupun kita tidak mengajukan pertanyaan secara langsung, itu dari panelis, tetapi paling nggak kita tahulah arahnya kemana. Kalau ternyata ada yang keluar dari jalur, kita boleh potong atau tidak. Nah itu yang kemudian dilakukan. Ngerti Kang? Oke. Ngerti. Agak sedikit mengerti. Tapi misalkan ini ada yang mau menjadi moderator. Syarat apa kalau orang mau jadi moderator? Syaratnya apa sih? Syaratnya yang pertama adalah netral dulu. Oke. Netral. Nggak boleh kelihatan 01 atau 02 gitu. Kalau kayak Kang Sule kan kayaknya nggak kelihatan tapi kelihatan kan arahnya kemana. Dilihatin Nggak perlu aja. dibeberkan kan ke arah mana Dilihatin ya? aja. Nggak perlu ya. Dilihatin aja. Iya. Nah itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua ya pasti harus punya communication skill yang baik ya. Dan yang ketiga dia sendiri memang cukup punya pengalaman atau jam terbang sehingga bisa mengatasi baik itu dari keriuhan penonton, panelis maupun alur keseluruhan. Tapi Ira makan nasi juga kan sama kan kayak kita-kita ya. Atau mungkin ada Arahnya sesuatu kemana ya? ada sesuatu makanan yang bisa membuat Anda tuh norolang sekali ngomongnya ya. Orang tuh Iya. apa ya? Cepat banget gitu. Speed in the night gitu. Soalnya biasanya di waktu 1 menit gitu. Jadi kebiasaan ngasih Jadi waktu. kebiasaan. Iya. ya? Luar biasa, tepuk tangan buat Mbak Ira. Nah, kemarin juga saya lihat ada program di net ya, program baru yaitu Indonesia Berbicara. Dan ini sangat memukau sekali. Saya sering nonton ini. Kita lihat dulu ya. Ini dia. Siapa yang tak kenal dengan sosok yang satu ini? Ira Kusno hadir di sini. Menemani malam Anda dalam nuansa berbeda. Bersama narasumber ternama, obrolan tajam siap disuguhkan. Kalau kamu merasa politik ini gelap, Dan saya berhak untuk berkomentar mengenai apa yang terjadi di Indonesia. Saya memperjuangkan nilai bukan sosok penuh dengan hingar-bingar politik. Bersama saya Ira Kusno, inilah Indonesia Berbicara. Setiap Sabtu jam 10 malam. Hanya Nah, itu dia ya. Jadi jangan lupa nih buat penonton di sini juga pemirsa kalau mau lihat Mbak Ira Kusno berbicara hari Sabtu jam 10 malam hanya di NET. Menurut pandangan saudara Mbak Ira ya, Saudaranya Mbak Ira. seperti apa keistimewaan program ini? Saya nggak harus mengikuti gaya itu kan Korea? Nggak ya? Oke, Tidak perlu. Jadi Indonesia Berbicara itu Kang, yang menarik adalah ini seperti edukasi untuk pemilih, terutama Pendidikan, milenial. ya? Ya. Oke. Jadi memang kita ingin jelang pemilu ini anak-anak muda yang tadinya apatis misalnya atau kurang tahu tentang situasi, update situasi. Kalau nonton program ini paling nggak bisa lebih melek dan yang masih galau itu paling tidak tahu arahnya kemana untuk yang dipilih nantinya. Oke, jadi jangan lupalah kalau mau lihat nanti Sabtu ya, jam 10 malam. Oke, untuk Kori, sang penerjemah ya. Hah? Kok sama penerjemah jadinya? Salah ini kan. Oh itu mah Koriah ya, beda lagi ya. Oke, Kori ini sering membaca berita tentang selebriti ya. Ada nggak cerita kamu diprotes sama selebriti? Misalkan membawakan berita yang menyinggung perasaan si selebriti itu. Pernah. Kalau nyinggung pernah. Mungkin sebenarnya kalau dari akunya nggak ada niat nyinggung, tapi berhubung skripnya seperti itu dan Kreatif berita sebetulnya yang harus ditanyain harusnya. ya. Kayak Gilang, si Ujo dan yang Nah, lain-lain itu dia harus sebetulnya. disalahin. Terkadang juga Si kalau Ajis Muslim tuh. suka salah nulis nama gitu, terus akunya juga nggak begitu kenal orangnya, jadi salah deh gitu. Nah terus pas begitu ketika diprotes apa yang Anda lakukan? Ya aku tinggal kasih lihat aja skripnya nih, skripnya memang seperti ini, jadi memang ini yang harus aku bawakan dan diberitahukan untuk diinformasikan ke pemirsa yang menyukai berita tentang selebriti. Oke, nah Anda kan membawakan berita dan ngomongin orang, apakah ada Wow, beban? Ada beban? Beban Kang, beban. Soalnya kadang-kadang kalau misalnya beritanya jelek nih kayak ya berita yang lebih ke arah negatif, nah itu yang agak susah, apalagi kalau orangnya kenal gitu. Oh, Jadi oke. kayak rada nggak enak. Oke, nah kalau kamu ditawarin punya program TV, kamu ingin membawakan program seperti apa? Kepengennya
apa aja sih, nggak terpatok genre. Cuma kalau Politik? misalnya, ya itu dia baru mau ngomong. Kalau ini kayaknya takut karena nggak ngerti. Mungkin memang sebenarnya bisa dibelajarin ya, belajar. Cuma kayaknya aku nggak bakat deh kalau politik karena emang pembawaannya kayak lebih nyantai, lebih slow. Nggak tahan nggak gitu. Nggak boleh, itu sudah copyright Oh, oke, ya. baik. Nah, jadi nggak boleh Oke, dipakai. baik. Dan harus tahu juga ya, kalau kita terjun di dunia politik, kita sudah anclup di dunia politik. Anclup, oke. Ya, Anclup, kita juga harus eta anclup nyemplung. Iya, nyemplung. Nah, eta. Nah, Kita juga tolong harus diterjemahkan tahu. ini kori ya. Oh, iya, Jadi benar. Anclup terjemahan. itu Anclup. sama dengan terjun Iya, iya, gitu. Kita harus tahu dulu politik. Jadi benar. harus tahu tentang pembahasan apa yang dibahas. Karena politik itu adalah kalau udah pol ya diitik-itik ya. Gitu. Dari mana, Ang? Ini asisten rumah tangga saya. Calon, ya. Oh, calon. Lagi pendekatan lah. Calon Ya. aku. Bawa apa tuh, Angika? Buku bon. Buku dictionary Japanese. Oh, Japanese. Aku pengen ke Jepang, mau liburan. Terus kenapa beli buku ini? Kalau liburan harusnya beli tiket dong, bukan beli buku. Ya kan ntar tiketnya Kang Sule yang beli. Iya, maksudnya kenapa harus beli buku? Karena aku mau belajar tentang Jepang. Oh, boleh, Gitu, boleh. aku mau belajar bahasanya, kulturnya, orang-orangnya seperti apa. Tapi Haruka nggak ada. Haruka hari ini nggak ada, yaitu saudaranya akekahan. Jadi dia nggak bisa datang kemari. Masa ada orang Jepang kekahan? Iya, dia lah kan dia kan keturunan campuran Jepang dengan orang Sunda kalau dia. Masa sih? Bahasa Indonesianya aja nggak bisa loh. Kamu mah selalu serius kan, acting namanya juga. Kamu tuh cantik tapi polos. Polos kok pakai baju. Nih, kalau kamu mau belajar bahasa Jepang, kalau belajar bahasa Jepang itu lebih ke interaksi dan komunikasi. Mendingan betul. langsung sama orang. Ini saya punya temen, dia itu jago banget bahasa Jepangnya, ya. Oke. Mau nggak? Mau. Oke, kalau begitu kita panggil, inilah dia Amanda Jepangnya. Silakan. Ada yang bisa dibanting? Dibantu. Oh, iya. Kalau dibanting aku gelundung dong. Iya. Nih. Apa-apa? Ini nih. Ini aku mau ke Angika. Jepang. Terus kayak kan kamu lah lumayan expert lah kalau masalah Jepang. Itu tapi aku kepo deh. Kamu itu kalau ke Jepang kan kamu suka ngebawain acara. Kamu bisa emang pakai bahasa Jepang? Sebenarnya acaranya sih bahasa Indonesia, karena kan ditayangin di Indonesia kan, buat penonton Indonesia. Cuman kan kita banyak interview sama orang Jepang juga gitu, jadi memang sedikit-sedikit ya adalah ngomong-ngomong Jepangnya gitu. Yang harus aku perlu tahu apa? Apa ya, perkenalan diri. Kayak gimana? Terus kayak misalnya, minasan konnichiwa, atashi no namae wa Amanda desu, Furizanta desu, yoroshiku onegai shimasu. Gitu. Mochi-mochi. Gitu. Ya. Susah banget. Kayak gitu, Gitu. perkenalan gitu. Itu halo itu. Mochi-mochi, Sukabumi. Gitu. Susah banget. Arigato puskesmas. Nah. Hah? Oh, gozaimasu. Gitu. Puskesmas mah beli obat. Ya lu sabar, belajarnya juga harus sabar ya nggak Susah bahasa bisa. Jepang Iya. tuh. Bahasa Jepang itu salah satu bahasa paling susah di dunia. Sulesang, sulengesang. Gitu. Nah, bicara soal bahasa, saya mau tanya ke 3 bintang tamu. Kalian kan punya sendiri dalam membawakan sebuah berita ya. Ini apa yang mau ditanyain ya? Oke. Ira Kusno yang membawakan berita dengan gaya serius, ya. Kita tantangan ini ya. Kori yang suka membawakan berita infotainment dan Amanda yang selalu membawakan berita dengan gaya casual. Ini saya punya satu berita dan mau menantang kalian membawakan dengan gaya kalian masing-masing. Oke? Kita kasih beritanya. Seperti apa? Ini dia. Kalian bawakan dengan gaya kalian masing-masing. Oke. 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 Oh, ini di sini. Ya, terima kasih. Oke. Nih, saya kasih satu. Iya. Oke. Nih,
Saya kasih satu. Oke, ini saya kasih satu. Arigato. Aku nggak ada. Oh, nggak ikut. Iya. Oke, silakan. Siapa yang memulai duluan atau saya yang pilih? Pilih aja Saya pilih ya. Ini harus semuanya dibaca, panjang banget kan? Iya, semuanya dibaca. Kita harus ngikuti kreatif, karena kalau kita tidak ngikuti, kita akan dipecat dari tempat ini. Ya? Oke. Kan dengan bahasanya Mbak Ira, mau singkat juga nggak apa-apa, mau panjang juga nggak apa-apa. Karena tenang aja, acara ini sampai jam 5 subuh kok. Ya? Oke, dengan gaya masing-masing, ya. Oke, sudah siap? Atau saya yang pilih ya? Iya. Mbak Ira dulu. Tetap, nggak usah ala-ala. Oke. Jadi Ya. langsung aja ya. Jadi Dengan ala-ala ngadepnya daripada kemana ke sana? ani-ani. Oke, silakan. Penonton tidak perlu pergi jauh ke Jepang hanya demi sensasi melihat bunga sakura bermekaran. Karena beberapa daerah di Indonesia ini juga ditumbuhi oleh bunga-bunga sakura. Yang pertama di Waingapu, Sumba Timur. Yang kedua di Batam, Riau. Ketiga di Karangasem, Bali. Yang keempat di Cibodas, Jawa Barat. Dan yang terakhir di Karanganyar, Jawa Tengah. Jadi jangan kemana-mana, cukup di Indonesia Anda akan tetap bisa menikmati keindahan bunga sakura. Wow! Smart. Langsung gitu ya, ahlinya. Oke, silakan. Sumiati, ayo. Mbak Kori. Kang Zule. Aku hitung dong. 3, 2, 1. Selamat malam pemirsa, ini Talk Show bersama saya Kori Pamela. Hari ini saya akan memberitahukan dan juga menginformasikan ada 5 tempat di Indonesia yang memiliki bunga sakura. Di mana saja Kori? Ini aku kasih tahu. Yang pertama, Anda bisa menemukannya di Waingapu, Sumba Timur yang akan tumbuh secara alami di bulan Oktober sampai November. Sakura-sakura yang bermekaran di sepanjang jalan di daerah Waingapu. Kemudian di Batam, Riau, lalu ada di Karangasem, Bali, di Cibodas, Jawa Barat, di Karanganyar, Jawa Tengah. Di sana terdapat 1,2 hektar, 60 pohon sakura ditanam seluas 1,2 hektar. Nah, itu dia pemirsa. Jadi untuk Anggika yang ingin melihat bunga sakura, daripada susah belajar bahasanya, boleh pergi ke 5 tempat yang ada di Indonesia. Selamat menikmati. Coba Amanda dengan gaya Amanda. Oke. Pakai bahasa Jepang juga. Wah, jangan dong, susah. Ya, Kan nggak ada yang ngerti jadinya. Kalau mau dikit-dikit, kan education of the night. Jangan, nggak bisa, takut. Oke. Pemirsa tahu nggak sih, kalau sekarang ternyata kita nggak usah jauh-jauh ke Jepang kalau kita mau lihat bunga sakura. Karena Indonesia juga punya bunga sakura loh. Yang pertama ada di Waingapu, Sumba Timur. Terus ada di Batam, Riau. Ada di Karangasem, Bali, Cibodas, Jawa Barat. Dan juga di Karanganyar, Jawa Tengah. Tuh kan, dari Indonesia Barat sampai Indonesia Timur juga punya bunga sakura. Jadi Indonesia juga nggak kalah sama Jepang. Oh ya, Kang Sule. Pakai bahasa Sunda. Hai para pemirsa dimanapun kalian berada, tidak perlu pergi jauh ke Jepang, hanya demi sensasi melihat bunga sakura kemekaran karena beberapa daerah di Indonesia juga ditumbuhi bunga sakura. Ada 4 bunga sakura yaitu di Waingapu, Sumba Timur, di Batam, Riau, di Karangasem. Kembali lagi dengan saya calon sarjana. Kamu suka lihat nggak di YouTube calon sarjana ngomongnya begitu? Oh, masa sih? Iya, hai guys, jangan kemana-mana. Kita akan melihat sebuah pertunjukan yang mengakibatkan kita cedera kaki dan juga tangan. Wah, Aku ya. Ya, kamu, gaya kamu, asisten rumah tangga. So there are 5 places in Asia that has sakura flowers. There's in Waingapu, Sumba Timur. There's in Batam, Riau. In Karangasem, Bali. In Cibodas, Jawa Barat. And in Karanganyar, Jawa Tengah. So you don't have to travel so far. Why don't you explore your own country, Indonesia? Pamiarsa sadayana. Tong tebih-tebih ke Jepang pada liburan mah. Mendingan oke aya di Cibodas, di Tasik, Sukabumi. Mangga wae atuh sararumping ka darieu. Araredun. Nah, kasih minum. Ya,
kasihan. minum. Awas ya. Si Anggika bahasa Inggrisnya jago. Dia mah ada Indo, bapaknya orang Swiss. Gue juga Indo sebetulnya. Mak gue tukang bakso. Bapak gue satpam. Iya, Indomaret. Ya, sebut merek deh. Sekali-kali lah, kan? Mereka yang menghidupi kita, kan? Kalau tidak ada mereka, kan kita tidak bisa kesana kemari, ya kan? Ya udah saya ganti Indo April. Silakan diminum. Thank you. Beneran ini? Iya beneran. Beneran. Ini teh spesial aku bikin susah-susah dari Ya, pagi. mohon maaf, spesialnya? jangan dipakai mandi, nggak cukup ya. Ini namanya teh spesial. Namanya teh Anggika. Sekarang tahu kan? Ini spesial kan? Spesial, ya. Namanya apa? Teh Anggika. Kita akan kembali setelah teh Anggika berikut ini. Teh Anggika. Penonton, masih di Ini Talk Show. Wow. Kompak semuanya ya, tahu ya, pasti dikasih tahu. Oke, untuk Amanda ini ya, kami segenap kru dan juga Net Media Tama, Ini Talk Show, mengucapkan selamat. Sekarang kamu sudah menjadi seorang ibu dari Genesaret. Bacanya gimana? Takut salah. Genesaret. Genesaret Binyamin Simajuntak. Oke. Selamat. Itu ada artinya namanya? Ada. Apa Jadi, arti dari namanya? Genesaret itu artinya good vision. Oke. Visi yang baik ya. Itu good dari vision. apa? Seapa ya? Ibrani. Oh, Ibrani. Ya, ya, ya. Enggak, bukan Itakut, bukan. Ya, ya. Ibrani, bukan Itakut. Berarti berani anak kamu ya? Jadi artinya good vision. Terus Benjamin itu kalau dari ceritanya dia tuh anak bungsu sebenarnya, tapi dia dapat berkatnya tuh 5 kali lipat dari semua saudara-saudaranya. Jadi kayak double portion gitu. Amin. Oh. Amin. Double Itu vision. anak pertama kamu? Anak pertama sih. Apakah akan menjadi bungsu? Kalau kamu punya anak lagi berarti dia sudah tidak bungsu lagi? Iya sih, cuman kita ambil yang double portionnya aja. Double portionnya ya. Si Manjuntaknya ya tahulah ya. Itu dari Marga ya? Marga dari suami. Oke, luar biasa. Semua manusia pasti mengalami ya dari titik 0 sampai titik ada enggak nolnya ya kan? Karena hidup itu harus fokus satu titik, harus fokus. Wah, yuk ayo, yuk ayo. Gitu ya. Nah, ada hal-hal baru apa saja yang sudah kamu pelajari setelah kamu menjadi seorang ibu? Yang pasti adalah mengalah. Mengalah untuk anak atau untuk suami? Untuk anak. Untuk suami nggak mengalah, tetap kamu yang paling benar ya. Suaminya lebih ngalah lagi. Lebih ngalah, iya betul. Belajar ngalah banget sih. Coba mungkin Mbak Ira sama Kori ini juga ya kan rasainnya. Ya, Tapi ini silakan. loh badannya baru 2 bulan tapi badannya udah seperti ini lagi. Mungkin dia merawat mungkin. Jadi emang belajar ngalah banget sih, ngalahin ego banget gitu. Sama sebenarnya aku sempat ngalamin baby blues kemarin. Sampai sebulan lebih baby bluesnya lumayan parah.
Tapi ya puji Tuhan sekarang udah bisa overcome sih. Karena kayak kaget banget gitu loh, kayak dalam semalam tiba-tiba wah dunia terbolak-balik kayak gitu. Kang Sule tahu baby blues? Tahu. Jadi baby itu bayi, blues itu masuk. Jadi bayi masuk ke dunia yang belum dia. Ngejeblos itu sih, Iya. baby blues. Ini Kalau- baby blues. Oh blues. Iya tempat saya blues tuh. Blues masuk gitu. Oke, baik. Gitu. Ya gitulah kira-kira. Iya. Tapi baby blues itu apa? Baby blues itu jadi kayak kondisi di mana kita tuh kayak jadi galau, ngerasa kayak nggak berharga, ngerasa nggak mampu gitu loh. Yang harusnya kayak punya bayi tuh, punya Oke, anak tuh oke. satu hal yang menyenangkan, sukacita banget. Tapi orang-orang yang ngalamin baby blues tuh tiba-tiba ngerasa kayak, kok gue begini ya gitu. Jadi kayak malahan ngerasa depresi, malahan ngerasa galau. Dan bisa nggak suka sama anaknya? Iya, iya. Bahkan yang kalau level parahnya Oh. di luar negeri tuh sampai ada yang dia tuh ngalaminnya di atas, beberapa level di atas baby blues, namanya postpartum psychosis, itu sampai bunuh anaknya sendiri. Wow. Oh, iya. Apakah itu karena dia tidak terbiasa dengan ada anak waktu sebelum dia menikah? Bisa jadi kayak gitu. Terus bisa juga yang memang, aku sih banyak dengar cerita orang-orang yang udah biasa misalnya ngerawat ponakan dan mereka senang anak kecil, tapi begitu punya anak sendiri ternyata mentally masuk di fase itu juga gitu. Cuman itu nggak lama. Berarti itu masuknya penyakit ya? Penyakit mental ya. Penyakit mental ya. Mental disorder, dan itu nggak boleh dianggap remeh gitu. Bener-bener karena kalau didiemin baby blues bisa jadi postpartum depression, bisa jadi postpartum psychosis, dan itu dampaknya juga nggak baik gitu. Memang Juga Ada untuk bayinya ya? juga untuk anak. bayinya. Tapi ada khusus dokter untuk kan Psikolog. bahaya juga kalau Psikolog. Oh ke psikolog Ke ya. psikolog. Jadi pokoknya kalau misalnya mungkin bisa sekalian ngehimbau juga ya buat ibu-ibu gitu, atau yang new mothers atau new fathers juga. Kalau misalnya mulai mengalami tanda-tanda kayak gitu, jangan ragu untuk seek help gitu, untuk cari bantuan. Jangan didiemin sendiri, karena mental disorder juga sama aja dengan penyakit fisik gitu. Kita memang butuh dokter, butuh tenaga ahli buat ngebantu kita. Jadi walaupun dia dalam pikiran, jangan dianggap remeh juga gitu. Dan dukungan suami itu besar sekali efeknya, besar banget. Luar biasa ya. Nah untuk Mbak Kori nih, anak-anak kan sudah besar nih. Ada nggak yang udah kelihatan menunjukkan bakatnya mengikuti alur ibunya atau ayahnya? Kalau si yang besar enggak kayaknya. Enggak? Enggak kayaknya. Ke ayahnya, ke ibunya nggak juga? Kalau secara sifat ya, secara emosi, secara karakter, kalau yang besar lebih ke ayahnya. Nah kalau yang kecil ini dia kayak hobi nyanyi ini. Kalau yang kecil lumayan sih kelihatan, tapi kan baru mau 3 tahun. Jadi emang ya kita sih biarin aja. Justru dari yang kecil ya justru bagus memang. tuh. Jadi kayak dibiarin aja, udah suka dengerin musik, terus udah gitu kayak dia suka nyanyi. Kadang-kadang kayak per intronya dia inget, terus kayak di video klipnya di gaya-gayanya dia inget kayak gitu sih. Ya anak-anak umur segitu kan cepet banget nyerapnya kayak sponge Iya. gitu. Jadi emang begitu lihat Kang Sule, makanya saya suka agak takut nih, ada saya ngeliat Kang Sule ntar ikutin Kang Sule. Oh, jangan dong. makanya. Jangan, ikutin yang positif-positifnya Iya, aja. Kan positif Kang Iya. Sule ya kan. Oke, jadi anaknya ada yang mau ke dunia hiburan ya? Enggak tahu sih, entertain. enggak tahu. Ya mungkin kali ya. Tapi Anda mungkin. sebagai orang tua mensupport, Support memfasilitasi, aja, apa aja. Bebasin aja. dibebasin ya? Oke. Untuk Mbak Ira nih, sekarang kan menjadi jurnalis sekaligus moderator handal Indonesia. Moderator handal Indonesia, apakah bakat ini sudah terlihat waktu kecil atau memang sudah remaja? Iya sebenarnya sih dari kecil itu suka ikut berbagai macam lomba. Jadi lombanya mulai dari yang putri-putrian sampai yang serius gitu. Oke. Nah itu mungkin dari situ memang sudah kelihatan ya suka tampil. Tapi juga bukan sekedar suka tampil, tapi ada acara-acara serius yang juga memang digemari. Tapi Anda kan sangat kritis sekali kalau dalam pembahasan ya. Apakah dari kecil juga sudah kelihatan kritis dalam sesuatu hal di rumah misalkan? Sama iya. orang tua dan yang lain-lain? Ya sering protes sih ya. Sering protes kalau Protesnya tentang apa biasanya? macam-macam. Kalau merasa kemudian itu bukan hak yang saya punya hak dan itu harusnya saya dapat gitu, saya akan protes. Protes kepada orang tua? Iya. Kalau hak itu dirampas sama orang tua? Ya nggak dirampas kali ya bahasanya ya, Oke. tapi tidak diberikan secara adil gitu. Oke, berarti tentang keadilan kalau itu ya. Oke, berbicara soal anak-anak, saya ada kenalan jauh. Dia jauh sekali dan dia tidak dekat karena kenalan jauh. Dia lagi nyari majikan baru, dia seorang babysitter, ya mungkin Kori juga membutuhkan untuk merawat anaknya, karena dia juga pernah merawat anak saya.
Kalau mau ya, Amanda juga kalau mau sewa, dia tuh butuh pekerjaan. Oke. Karena dia itu sudah bekerja menjadi babysitter udah puluhan tahun tapi nggak kepake sama majikannya. Oh, oke. Ya, jadi dia Gimana? selama ini Siapa? puluhan tahun nggak ngapain? Ini informasinya kontradiktif nih. bener. Nggak bener nih, nggak Iya, bener nih. memang kontradiktif. Hoax ya? Enggak Wah, hoax. Ini beneran, bahaya serius. loh itu. Beneran. Menyebarkan hoax. Dalam hati tapi bohong. Gimana kalau misalkan panggil dulu ke sini, nanti kita ngobrol-ngobrol. Iya, boleh, Ntar saya boleh. telepon dulu ya. Ini teman saya banget. Dari Solo dia. Waduh. Oh itu kenapa itu? Amplop ini. Tanda-tanda ini ya. Kalau udah ada amplop, loh kok putus? Bentar ya, maaf. Oh ini apa namanya? Wireless Wireless ya. sebetulnya. Iya. Halo? Iya. Iya, saya lagi ada tamu dulu. Kenapa kamu angkat? Aku telepon teman saya. Matiin. Ya, maaf. Oke. Tetangga saya. Oh salah. Oh, salah, Iya. salah sambung. Iya. Halo? Mbak, gimana? Sehat? Enggak. Iya, ini lagi ada tamu. Paku. Oh, material, maaf. Aduh, selalu salah terus ya. Mbak, di mana? Di rumah. Katanya nggak punya rumah. Sekarang di rumah. Kamu kesini? Oh ya udah, masuk aja nih, kebetulan ada yang perlu babysitter. Ya, oke, siap, ya. Dia udah di depan. Oke. Oh itu dia. Ini ngeri ya. Nah, ini kalau perlu pengasuh, ini bisa ngobrol-ngobrol dan tanya-tanya sama Mbak Sarkiem ini. Silakan Mbak, duduk Mbak. Siapa namanya tadi? Sarkiem. Mbak Sarkiem. Ya, panggilannya si Joni. Ya. Oh, jauh ya. Widodo. Bukan Joni Widodo. Kenalin dulu namanya. Halo Mbak Sarkia. Iya. Ini emang sengaja nggak ada babynya karena nggak ada yang mau ya di babysittingin ya? Tahu. Iya, tadi katanya Kang Sule yang ngasih tahu nggak laku katanya. Aku menang. Situ menang. Iya. Soalnya ini gajah yang ini itu ya. Jadi, jadi kambing. ya, jadi mohon maaf. Lagi nggak ada baby, memang saya lagi nyari pekerjaan untuk mengasuh baby. Bener, saya baby sister. Nama saya Baby. Babysitter. Oh, iya. Enggak, saya memang baby sister, tapi nama saya kebetulan Baby. Oh, baby. Ya. Baby. Baby. Baby ya. Tapi ada yang nungguin, Lilin. Bukan dong. Ngepet dong. Oke, Mbak Baby, ini kebetulan mereka ini ada Amanda dan juga Cory punya anak. Mungkin ada pengalaman-pengalaman Anda waktu mengurus anak, mungkin bisa di... Anak saya itu 9 loh, Mas. Iya, banyak. Saya pasti bisa ngurus. Biasa saya ngurus baby. Udah berapa lama ngurusi anak? 55 tahun. Oh, wow. Mbak kan? Baby umurnya berapa? Pengalaman. Dari umur berapa Dari umur berarti? berapa emang Mbak Baby? Anda kan TK saya. Oh, ngurus anak. dari TK sudah ngurus anak. Dari Saya masih anak-anak udah ngurus anak. Hah? Oh, Anda yang diurus. Saya kok mumet ya. Mungkin Anda lagi banyak pikiran, nggak apa-apa. Ya. Saya ini maaf tadi agak terlambat lagi ngurusin kelahiran anak semut. Oh. Sesar atau spontan? Sesar makanya itu. Sesar? Iya yang mau saya. Anak semut Anda yang ngurus. Saya ngurus kelahiran anak semut itu paling sulit saya cari. Ini harus dirobek yang mana ya? Anda emang bisa tahu kalau semut mana perempuan, mana laki-laki, kan nggak bisa ketahuan. Yoi, kalau yang perutnya melenting dikit itu perempuan. Oh ini hamil gitu. Saya tanya kok, kamu hamil? Hamil gitu. Dia jawab. Iya. Anda pernah diperiksa ke klinik nggak? Kok semut bisa jawab sama Anda? Saya itu tiap 2 minggu sekali ke puskesmas, Mas. Imunisasi. Saya tuh ditimbang pakai timbangan sapi. Anda mungkin kegedean. Karena timbangan itu sudah nggak sanggup. Nah, ini Anda kan bawa troli nih ya kan? Iya. Ini ada apa fungsinya, kok ada
salon begitu ada buat pengeras suara? Nah, ini bukan pengeras suara, Mas. Ini namanya untuk penyejuk. Yang dingin cuma di sini toh. Oh iya. Sini panas. Kan kecil. Itunya kecil, nggak usah dijelasin juga sih sebetulnya. Nih, nah kebetulan. Fungsinya untuk anak supaya tidak gerah. Waduh, waduh, nggak bisa ini. Aduh, ya ampun. Itu pakai peniti, nggak usah dicopot, dipegang aja. Ini pakai peniti. Lah, terus prakteknya Ini Anda beli gimana, Baby? boneka bagong ini di mana ini? Ini apa? Oh, zebra. Yang ada 3 badannya. Ini fungsinya apa aja? Ini fungsinya kalau anak kita nangis tuh, ini susu sudah nempel di sini. Kan kepalanya di sana. Kepalanya di sana. Iya. Ini dibalik. Kepalanya di sini. Iya, supaya kita bisa kelihatan dia. Nanging. Oke. Sambil mainan ini. Ya. Nah, kan susunya di sini. Iya, benar. Jadi yang disusuin itu keningnya. Kok keningnya harusnya bibir dong. Lah, kalau bibirnya, kepalanya baby di sini dong, Mas. Coba di ini dulu. Oh, ini bukan susu, Mbak In. Susu! Ini Emang ini susuku kok? ini bukan. Kok kamu enggak kok? Ini yang bawa saya berarti punya saya. Ini bukan susu, ini UU. Kok Coba, nggak dingin. Nggak dingin, Nggak ada iya benar. esnya. Oh iya benar. UU. Oh iya, itu. UU. Gitu, jadi gitu, Mas. Kalau dia tambah menangis, angkat troli. Terus? Nih. Oh wow. Iya. Oh iya. Nih. Loh ini kok begini sekarang posisinya? Kenapa ini? Ditidurin. Yang tidurin bayinya bukan strollernya. Yang ditidurin bayinya, bukan Tapi kalau trolinya. trollernya tidur, bayinya mesti ikut tidur. Karena pusing. Oh iya. Nggak apa-apa, saya juga pusing lihat Anda. Orang tua itu yang paling sulit menghadapi ketika anak menangis, anak bayi menangis. Apa yang Anda lakukan ketika anak itu menangis? Diemin aja nanti kalau capek kan dia. Nggak ada Kan solusi pusing dong kalau dengarnya. begitu. Kasian. Ya kalau anak menangis tentu kita pegang dong, Mas. Kenapa kamu menangis? Kalau masih menangis, Kalau masih menangis, tanya terus kenapa kamu menangis? masih menangis lagi, Kenapa kamu menangis? masih terus menangis sampai besok. Tanya sampai pagi sampai anak itu diam. Oh, Gitu. gitu Nah ya. ini kalau mau menghibur, ini malam minggu. Kita harus libur sekolah. Mohon maaf, Mbak. Ini Jumat malam Sabtu. Aku nyanyinya malam minggu. Mungkin ada yang mau ditanyain, Amanda? Boleh? Ini Atau enggak, Mas saya sebenarnya kalau ngeliat apa benar ya ini yakin gitu mau di. Oh iya, Amanda kayaknya deh, Amanda Amanda deh. gitu kayak Daripada mukanya baby blues kayaknya melahirkan enggak. ya. kan, Iya. anak Nah, itu aku udah sebenarnya gede yang kok. paling capek itu kalau misalnya tengah malam dia nangis minta susu. Jadi biar aku bisa tetap istirahat, babysitter tugasnya ngapain? Ya tidur. Terus kalau anaknya malam gimana? Babysitter kan tugasnya kan siang sore kalau orang tuanya sudah datang diminta tidur di kamarnya lah. Masuk aku mau tidur bertiga sama suamimu nanti kalau keliru. Ya. Tidur Ya, kok tapi bertiga. mungkin ada solusi selain masuk ke kamar. Kan udah mungkin kan di berpengalaman. luar. Aku kan baru 2 bulan jadi ibu. Aku nggak pengalaman. Katanya 55 tahun. 55 tahun katanya. Umur saya Tadi ngomongnya nggak gitu dari TK. Ayo lo, dikejar lo. dari Kritis lo, TK kritis. punya cita-cita jadi baby sister. Oh, Tadi jadi- ngomongnya nggak gitu, ngomongnya nggak Nggak gitu, gitu ya. ya? Nah, Enggak, salah tuh. Salah. Oh, salah mas. Tuh. Salah, Mas. Kok saya? Ini minta solusinya supaya dia bisa istirahat tapi anak tetap nyusu. Tengah malam ya, Iya, tengah malam. tengah Itu jam malam. 3 gitu, lagi anak-anaknya tidur. Kalau menurut saya sih mendingan Ini pakai susu formula nggak? Enggak, asik. Asik. Ya kan baru 2 bulan, gimana sih ini babysitternya? 2 bulan. Anak saya lahir langsung susu sapi. Aduh. Anak saya 9 tuh anak sapi semua loh mbak. Kok anak sapi? Lahir langsung minum susu sapi kok. Oh nggak disusuin sama Enggak. bayin? Nggak produktif. Oh, expired mungkin ya? Ada luar sana.
Nah, solusinya Jadi, gimana solusinya dong? gini, dibangunin bapaknya. Oke. Pak, Masa bapaknya nyusuin? sebentar dong. Pak, bangun. Kenapa, Sus? Tolong bangunin ibu. Gitu. Terus, Kok bangunin suster? ibu, Nggak, yang bangunin bapak siapa? suster. Kenapa bukan Nggak sopan. ibunya sih? Kenapa nggak bukan ibunya? Kan ibunya belum tidur. Lah kan berdua suka-suka saya dong. Loh, nggak bisa. Nggak bisa suka-suka Yang dong. tidur kan berdua ibu sama bapak. Ini- Saya mau milih bapaknya dulu atau ibu. Paling-paling kalau ibunya dibangunin juga pasti bangunin bapaknya. Ayo ya bangun, bantuin aku, tolong. Nah, temenin aku. sekarang kalau misalkan yang dibangunin bapaknya, terus ibunya tetap tidur, bapaknya bangun, lihat Mbak terus hilap. Apa? Ya. Ya itu bukan salah saya. Tuh, kan? Aduh, bahaya nih. Bahaya. Bukan gitu maksudnya, Kak. Bangunin ibu, kasihan temenin ibu. Ini si adik lagi mau minum ASI. Nangis terus rewel. Tapi anaknya 3 mau- hari nangis terus. Anaknya mau minum ASI tapi ibunya mau istirahat. Itu yang jadi pertanyaan. Ya ibunya tak buka, tak begini saya. Oke. Berarti suaminya yang bertanggung jawab di situ. Ya, iya Biarin dong. ibunya tidur. Jadi bapaknya yang bukain terus bayinya gituin. Oke. Terus aku nonton, ayo terus. Anda Juga nonton. ya, menghibur ya. Oh iya, luar biasa sekali ya, tepuk tangan. Ya. Gimana, Amanda? Ya sekarang aku Kalau masih- pengen bobok, Mas, ada lagu ini, Mas. Dengerin ya. Iya, enak ini banget dikasih lagu, Nina, lagu-lagu untuk tidur baby. Mana? Lagunya apa? Nggak ada. Ada nggak kok. Nina Oh iya Bobo. bener. Tapi anaknya kan bukan Nina namanya. Tuh. Jangan tidur. Ya, ada yang tidur. Sus, jangan tidur, Sus. Sus. Bu, mendingan ke klinik nih saya kasih duit ya. Ke klinik sebelah sini ya. Kita kembali setelah ini di sini aja. Udah nggak denger ditutupin lagi. Makin nggak denger. Ada siapa nih? Wah, Satria Baja Oren nih. RT nih. Kan makin mangpet kupingnya ditutupin begitu. Buka helmnya, buka, udah bedug. Wish, pala bercahaya nih. Jadi apa ini? Kau pakai ini Satria Baja Hitam. Hitam ininya kalau Satria Baja Hitam. Bukan RT gua. Iya, yang bilang angkot siapa? Situ kan RT. Ini dalam rangka apa? Ini saya lagi ngobrol loh sama tamu. Harus membantu dong kita sama pemerintah. Loh iya bagus, harus begitu. Pemerintah harus dibantu sama kita. Gua sama RT. Ya RT yang bilang hulak siapa? Ini Lurah, suruh lurah. Maaf sebentar ya. Iya, Suruh lurah. silakan. Maaf nih. Saya udah minta maaf. Gua kan lagi di rumah. Ah. Ansip datang ada perintah dari lurah. Oh berarti lurah nyuruh Hansip laporan ke Pak RT. Lurah belum ketemu sama gua. Yang ketemu sama gua Ansip. Iya, berarti lurah nyuruh Hansip. Ansip disuruh sama lurah. Ansip yang disuruh. Iya. Besok saya puasa Senin Kemis kayaknya nih. Ansip suruh sama lurah. PRT. Kata si Hansip. Kan gua lagi di rumah. Iya, berarti Hansip yang nyautin. Berarti yang nyautin Hansip dong. Yang nanya Ansip. Nih Ansip dengerin lah. Iya, yang nanya berarti Hansip dong. Saya udah sabar loh ini. PRT. Tuh. Kata Hansip berarti itu kan. Ada apa lu kemari? Kata Pak RT. Kan dia yang nanya nih. Gua bilang, boleh kan gua tanya, ada apa lu kemari? Boleh, kan saya juga ngomong begitu. Hey. Dia bilang, begini PRT, saya disuruh sama lurah. Pak RT harus jadi tim SAR. Tim SAR? SAR.
Kok gue merasa kecil banget ya hidup di dunia ini. Jangan ngomong orang budek mah. Ya kalau gue kan bagaimana kata. Iya, berarti disuruh sama Lurah untuk jadi tim SAR. Ini gue di Bang RT. Iya, berarti disuruh menjadi tim SAR sama Pak Lurah. Pak RT tuh jadi tim SAR sekarang, Pak RT tim SAR. Sekarang Pak RT jadi tim SAR. Please deh. Jadi kita harus menolong. Bagus, menolongnya bagus. Menolong banyak sekarang kebanjiran. Betul. Apalagi sekarang di kampung-kampung banyak punya penyakit PPD. DBD. PPD mah angkot. PPD mah angkot, bis itu mah. Itu yang nyamuk-nyamuk. DBD, demam berdarah. Ya, kalau Pak RT demam berdaki. Emang nyamuk-nyamuk banyak kan menjengkelkan. Iya, itu mah lagu. Hakim dan Pak Jaksa. Malah nyanyi. Oke, sekarang sudah udah tahu berarti Pak RT jadi tim SAR. Bagus kalau begitu. Ya bagus kalau begitu. Gak bisa kalau gue rasa bagus, Le. Kan saya tadi ngomong begitu. Aduh, saya rukiah lama-lama nih orang. Ansip udah kemarin lu Ansip. Tapi nggak mungkin juga sih. Mungkin. Iya nggak mungkin, Pak RT nggak mungkin. Ya, syukur kalau biasanya saya suka salah denger. Biasanya suruh Lurah apa, terus dia manggilnya apa. Oh gitu. Ntar saya tanyain dulu sama Hansipnya ya. Ngomongnya juga nggak jelas ya? Mukanya aja nggak jelas. Coba lu telepon Ansip. Ini saya mau telepon Hansip, biar jelas ini. Le, ini mau. Ansip. Iya ini mau. Jangan ke Lurah dulu. Ini mau. Nunggu darah naik aja. Ini mau ditelepon Hansipnya, biar bener. Ansip. Ini mau. Bilang Pak RT. Hei Thanos. Ini mau. Nggak selesai. Halo Sip. Bisa kesini nggak? Siapa nih? Hansip. Kan tadi nyuruh Hansip. Bisa kesini nggak? Hansip aja. Iya ini Hansip. Lama-lama saya colok pakai linggis tuh kuping tuh. Hansip bisa kesini nggak? Ini kayaknya ada yang nggak beres. Ini saya lagi ada tamu. Tamu terhormat saya semua. Ini. Mari aja. Ya Hansip kesini. Ya. Ya. Jangan ada Pak RT sini. Ini lagi bilang. Ini lagi bilang. Hansip kesini dulu. Apa benar ya, itu? Apa benar? Apa benar? Apa benar Hansip? Ini lagi ngomong. Susah banget sih lo. Iya benar. Iya benar. Saya jadi pengen ketemu sama emaknya suruh YouTube dia. Sini Hansip ya, sini. Ya, yuk. Sendiri loh. Hei, sana. Nah, nih. Lo Udah di situ. Diam-diam dia mau lapar. Lapar. Oke, ini mohon maaf Pak Hansip. Ini saya kan lagi ada tamu. Saya malu sama tamu saya. Pak RT tiba-tiba datang. Saya yakin kalau Pak RT itu salah. Karena kan Pak RT kupingnya mati suri, ya kan? Nah, saya mau menanyakan kepada Pak Hansip, apakah benar Pak RT ini disuruh sama Pak Lurah untuk menjadi tim SAR? Boleh saya ke sana dulu? Oh, boleh. Tim SAR? Iya. Tadi Pak RT bilang tim SAR? Iya, betul. Tapi mohon maaf, saya boleh ke sana dulu? Boleh. Betul. Betul. Pak RT disuruh menjadi tim SAR sama Pak Lurah. Hah? Iya. Tim SAR? Iya, betul. Bukan. Biar jelas. Ini lagi ngobrol. Kalau Anda merasa sepi, diam saja. Mohon maaf. Ya. Pak RT disuruh oleh Pak Lurah dan bilang kepada saya selaku Hansip, dia berkomunikasi dengan saya. Anda makan jengkol? Pete, Pak. Pete? Pete. Oh, saya itu. Ya. Jadi Pak Lurah disuruh? Pak Lurah bilang ke saya, sip. Sip. Kata Hansip. Kata Pak Lurah. Kata Pak Lurah. Pak Lurah yang ngomong. Pak Lurah bilang apa? Sip, sini.
Kata Pak Lurah. Iya, kata Pak Lurah. Iya. Kata saya, ada apa Pak Lurah? Kata Hansip. Kata dia. Jelaskan. Jelas apa, Jelas apa Bang Bareng? Suruh Pak RT ngecek harga ke pasar. Ke pasar. Bukan tim SAR. Bukan tim SAR. Bukan. Bukan. Wonder Woman. Hei, salah. Pak Lurah suruh ngecek ke pasar. Bukan jadi tim SAR. Ini salah nih, mana udah nyewa pasti nih. Jadi begitu kan, kalau bukan ada lu nggak jelas ini. Pak RT, kita mah jelas semua. kita mah jelas. Pak RT suruh ke pasar. Oke. Oke, dari mana? Bukan jadi tim SAR. Pak RT, Pak Lurah nyuruh ke pasar. Ke budak. Kita harus banyak memberi pertolongan kepada. Bodoh amat. Bukan itu. Salah. Suruh ke pasar. Bukan jadi tim SAR. Please, Pak RT udah 5 tahun kita bareng. Please dengar sekali aja. Harus sabar. Tim SAR. Jadi Kang kan Sule ini gini. kenapa sih nggak ditulis Jadi aja? begini Kayaknya kan, menimbulkan gua persoalan sebagaimana deh. Ditulis juga nggak bisa baca. Percuma. Kok dipilih jadi RT sih? Dia milih sendiri. Oh. Nggak ada yang milih. Gua kan RT, bagaimana kata Lurah? Ya salah, Lurah nyuruh ke pasar, bukan tim SAR. Saya colok nih. Sabar. Pak RT, mohon maaf Pak RT. Pak RT disuruh ke pasar. Ini Itu tim SAR. Ke pasar buat cek harga. Jelasin, Lih. Pak RT yang terhormat, Pak Lurah nyuruh Pak RT itu ke pasar. Pak RT yang terhormat, Pak Lurah. lu ngomong gua. Iya. Udah kenceng banget. Coba tolong Amanda. Nggak mungkin Mbak Ira kali, Mbak Ira kan tegas gitu tegas, kan. coba. Nyamainnya Mbak Ira, tegas, coba. Aduh, ini kayaknya kerjaan berat nih. Enggak. Kalau sama perempuan, dia tuh kupingnya milih ke pilkada. Gitu. Orang yang ngomong sono gitu ke gua. Pak RT. Tuh. Ya, Tegasin. Pak RT, Iya. jelas suara saya? iya alhamdulillah udah jelas. Jadi tahu apa yang diminta Pak Lurah ke Pak RT? Itu katanya mau disuruh jadi tim SAR. Bukan. Hah? Bukan ya? Bukan. Bukan. Jadi Diminta ke pasar. bukan tim SAR. Bukan. Jadi diminta Ke? pasar. Iya. Tadi saya ngomong begitu. Kaget saya. Tadi saya ngomong begitu tadi. Tadi saya ngomong begitu. Bukan dong. Boleh, sabar. Mau misahin dia. Lu jangan suka ngelawan aja lu. Saya tuh emosi sama Anda, Jayan. Dia emosi mau dipisahin. Kalau nggak Pak RT digebuk sama kursi. Udah, tenang. Ya. Udah, Bapak. Ayo. Bikin masalah aja. Tim ke pasar, cek harga, naik nggak? Cek harga. Yuk. Hah? Cek harga. Bukan tim SAR. Iya, ke pasar berarti. Salah. Congel lo. Ntar, nunggu dia pulang dulu, suka nyautin soalnya. Kang Sule sabar banget ya punya RT kayak gitu. Ayo, syukurin dong Kang Sule. Aduh. Masih ada. Salah. Tadi diajak ngobrol nggak nyaut. Giliran nggak diajak nyaut. Pasar. Aduh, ada. Cepet. Oke, tepuk tangan dulu buat Pak RT. Untuk Mbak Kori nih. Ya. Mbak Kori ini mulai bikin vlog tentang keluarga kamu ya. Ini rencananya mau bikin konten seperti apa nih untuk kedepannya? Berarti mau jadi seorang YouTuber ya? Enggak juga sih sebenarnya. Ya sekalian. Sekalian ya, dokumentasi keluarga Iya, juga benar. ya. Ditambah ada rezekinya yang banyak ya. Bener, mudah-mudahan ya. Kayak Kang Sule juga. Amin. Amin, alhamdulillah. Amin. Soalnya kan baru nyobain. Tapi Nyobain. emang sebenarnya nggak especially keluarga sih isinya. Ada juga yang kayak pengennya campur. Soalnya kalau misalnya ngeliat tuh anak-anak zaman sekarang sukanya nontonnya kan YouTube ya. Terus udah Betul. gitu kepengen kasih lihat yang
yang nggak yang aneh-aneh deh, mungkin yang bisa ada manfaatnya buat anak-anak gitu. Yang ada manfaatnya buat anak-anak kayak jalan-jalan, interaksi sama keluarga, kayak gimana. Terus kayak pengalaman melahirkan aku juga sempat share. Kalau ke depan aku pengen bikin ini justru nge-gym. Oh, nge-gym. Jadi ngasih tahu Jadi untuk macam-macam lah gitu, macam-macam. kontennya mau apa aja di situ ya. Yang penting apa aja ada semua konten. Pokoknya isinya saya bukan Kang Sule. Iya, betul lah Saya konten boleh Anda. bertanya? Boleh silakan. Yang membuat itu lebih jangan takut. Yang membuat itu unik gitu Kor, sehingga kamu lebih tonton dibanding yang lain apa? Karena kan ada kita berdua, ada aku, ada suami, ada anak-anak. Nah kita tuh emang bener-bener kayak pengen kasih tahu kita berkeluarga nih, tapi kayak dari fisik gitu, kayak dari anak yang kecil rambutnya keriting, si anak yang besar rambutnya lurus, karakternya beda-beda gitu. Emang pengen kasih tahu kalau misalnya kenapa kalau beda-beda tetap bisa kok kita bareng-bareng jadi keluarga satu yang seru, yang harmonis, insya Allah bisa terus lamanya. Edukasi banget ya untuk bangsa ini, berbeda-beda tetapi satu jua ya. Oke. Nah sekarang untuk Amanda dan juga Mbak Ira nih, sekarang kan banyak orang-orang yang menjadi YouTuber ya, mereka mempunyai YouTube channel. Kalian udah punya channel atau tertarik nggak dengan menjadi seorang YouTuber? Amanda mau jawab? Kalau aku kalau buat YouTube enggak sih Kang Sule, karena sampai sekarang sih enggak kepikiran ke sana ya, karena Belum ya? Ya mungkin belum. Karena aku maksudnya aku pertama nggak bisa ngedit dan malas ngedit dan kayak Tapi kan ada orang setiap hari. lain. Benar sih, cuman kayak akunya juga di selain itu akunya tuh kayak nggak pede gitu loh, kayak ngerekam kegiatan aku Tapi di kamera gitu. itu aku selain nggak pede. buat dokumentasi juga Tapi, lumayan loh tunggu dulu, hasilnya. belum selesai. Tapi aku memang pernah nulis blog dan aku pengen aktif blog lagi karena aku lebih bisa menuangkan dalam tulisan dengan tulisan yang santai, dan menurut aku minat baca orang Indonesia kan rendah banget ya gitu. Yeah. Kayak makanya hoax banyak itu karena minat bacanya rendah banget, cuma baca judul yang clickbait doang terus disebarin gitu. Jadi aku pengen, satunya juga pengen nulis blog aja supaya orang-orang juga lebih bisa membantu meningkatkan minat baca orang lah gitu. Oke, jadi lebih ke blog Soal Anda. baby blues tadi menarik loh sebenarnya. Iya, maksudnya sharing pengalaman dan gimana kayak how I overcame itu gitu ya. Soon ya, Gitu. soon ya. Berarti bukan berarti tidak tertarik dengan YouTube ya? Sampai sekarang enggak sih, lebih pengen kembali blogging aja. Karena kamu sukanya menulis. Oke. Nah kalau untuk Mbak Ira sendiri, apakah punya Kalau channel? saya memang lagi buat Kang Sule, tapi buat. lebih ke arah komunikasi karena kan memang expertnya di situ, Iya. moderator. Banyak yang tanya soal gaya hidup sih, karena banyak yang bilang udah umur segini mesti Benar, disebut. benar. Itu umur nggak usah disebut ya, sekian lah pokoknya. Ya, sekian lah. Iya, sekian itu masih cukup fit. Tapi saya ngerasa bahwa kalau itu dulu yang dibahas, nanti orang lebih tertarik soal gaya hidup dibandingkan soal komunikasi. Padahal soal komunikasi, terus Oke. konten lebih serius ini menurut saya justru itu lebih penting saat ini. Lebih penting ya. Tapi Anda melihat semua update YouTube yang lagi tren-tren begitu ya? Enggak selalu, tetapi memang dicek soal trendingnya apa. Karena kan kalau balik lagi Indonesia berbicara, ada hal-hal yang trending soal politik yang kemudian kita harus bahas dan kita share. Karena kan milenial, jadi itu pasti menarik untuk di-tap. Nah, berarti konten apa yang mau dibikin di channelnya Mbak Ira kira-kira? Lebih ke arah memang ke komunikasi, tips jadi moderator, kemudian bicara yang baik itu seperti apa. Kayak tadi kayak Pak RT itu kan kita dengernya juga susah ya. Iya, betul. Gitu. Jadi bukan soal kurang pendengaran, tapi ngomongnya aja kita nggak jelas. Nah, kadang-kadang orang itu nggak sadar bahwa kalau ngomong tuh suka nyeret gitu. Atau kita ngedip-ngedip terlalu lama, atau menjilat-jilat bibir. Nah, itu yang kemudian saya ingin share di konten. Oke, akan di-share di kontennya. Oke, Sangat menarik iya. sekali ya. Oke, kalau bisa nanti collab dengan Sule Channel ya. Oh, Ya. ini tawaran serius? Serius? Ya, karena saya mau masuk grup serius menggantikan Candil ya. Oke, nanti kita akan kembali setelah yang satu ini di sini aja. Penonton. Balik lagi di Talk Show. I love you too. Silakan Mbak Iin. Nah Mbak Ira, ini buat Mbak Ira agak nervous.
Kenapa? Andre Kenapa? saya nggak ada. Mbak? Pertanyaannya Di Itali dia. Pertanyaannya gini loh Mbak, saya kan melihat Mbak Ida dari dulu sampai sekarang tuh nggak ada perubahan. Iya. Masih cantik seperti Terima dulu. Nah, kasih. itu rahasianya apa toh? Oh, gitu loh Mbak. Rahasianya sebenarnya sederhana, Mbak Apa Nunung. tuh? Jadi yang Apa? pertama itu kita memang menjaga pola makan. Yang kedua olahraga. Dan yang ketiga itu yang kadang-kala mungkin orang lupa ya, bersyukur sama apa yang Tuhan kasih sama kita. Bersyukur itu yang paling penting. Memang kalau kita bersyukur apa yang Allah diberikan ya. Awet muda, Ya insya Allah. yang gini, aku nih Bersyukur. kurang. Oh kurang, pantesan awet tua Mbak Iin. Enggak deh, bersyukur lah. Bersyukur, Pasti ya. bersyukur lah. Nah, bersyukur ya Mbak, yang penting yang jelas ya. Cantik itu kan bukan hanya di wajah aja, yang penting kan cantik itu hati. Iya, betul. Di dalam sini kalau Mbak udah Nunung juga awet kok. Awet, Rahasianya apa ya, Mbak? rahasianya Iya Mbak Iin. sama berondong. Udah Mbak, meskipun aku habis-habisan tetap nggak kapok. Masih aja Mbak Iin. Jangan sampai gantian sini yang nanya situ ya. Ngeri dong. Nah, kalau Kori nih, Sama Kori Amanda. sama Amanda. Sebagai ibu kalian kan masih punya waktu waktu enggak sih untuk melakukan perawatan diri, Iya. mungkin ke salon atau spa, Iya, spa. atau akupuntur atau kan kalau wanita kan banyak banget ya Macam-macam. kegiatan untuk mempercantik Iya. diri. Aku harus punya. Oh harus punya Harus taman. nyempetin, harus punya waktu buat kayak gitu. Aku nge-gym, aku pijit gitu atau spa. Aku harus punya waktu untuk itu karena kalau enggak bisa-bisa ntar baby blues lagi. Oh, Bisa-bisa. iya. Jadi aku mesti punya waktu untuk me time sih buat supaya akunya sehat, waras, jadinya anakku juga sehat. Nge-gym Iya. ya, banyak banget sekarang wanita-wanita itu pada Iya. nge-gym ya. Aku juga mau mulai nge-gym tahun depan. Mbak Iin nge-gym di mana? Baru awal tahun, Mbak In. Kenapa? Tahun depan masih lama Masih dong, baru lama awal awal tahun. Ya biar aja. Keburu gemuk lagi Mbak Iin. Kalau nggak Gede nge-gym. lagi. Terus Kalau kalau Kak Kori juga? Iya sama, kalau aku biasa emang Diusahain juga? nge-gymnya juga pasti. Nah tapi kalau aku kayak treatmentnya lebih kayak sendiri sih, kayak pakai krim sendiri. Abis gym tuh biasanya kan ada Iya, kan iya. kayak sauna apa segala macam sambil nungguin keringetnya hilang, kita kayak luluran sendiri apa. Lebih praktis dan lebih sederhana tapi tetap efeknya maksimal sih buat kita. Gitu. tepuk tangan dong. Nah, untuk semuanya nih, untuk all bintang tamu. Kan sekarang banyak jenis tuh kayak sulam alis, terus apa Mi yang ini tuh? Apa? Namanya apa tuh? Sulam benang ya? Bersulam benang. Tanam benang. Tanam benang, botok, Filler. botok pete, botok. Bukan, itu makanan mulu sih lagi ya. Botok, Iya, terus filler ya. filler, terus sulam apa. Sekarang apa-apa kan bisa disulam ya. Muka ini. Nah, itu kalian lakukan nggak sih? Ikut Untuk treatment Mbak itu nggak sih Ira, biasanya? ikut nggak treatment itu? Ada treatment khusus ke dokter, tapi nggak bisa bilang dong Oh treatmentnya. iya. Rahasia ya itu. Rahasia dong. Sama, aku juga rahasia. Mbak Iin apa yang ditarik? Ngebuki. Itu namanya. Ini aku ditarik loh, Dek. Pakai apa? Ditarik, tarik, ngumpul di sini. Dek. Itu punduk. Itu nama konde jatuhnya kalau kesini. Ngumpul di sini nih. Oh, pantesan. Ini kalau karetnya lepas kendor lagi. Kalau Kak Kori, Kalau yang Kak Kori. tanam benang filler gitu-gitu sih enggak. Paling kayak yang lebih sederhana kayak henna di eyebrow. Tapi nggak sulam sih. Kalau Oh, henna tuh kayak henna. hilang. Oh, iya. Terus eyelash extension lah ya. biasa. Kalau Tapi henna itu jarang apa sih. awet juga toh? Enggak sih. Enggak sih awet. Cuma kayak 2 minggu. Tapi lumayan kalau misalnya kayak mau liburan gitu yang seminggu. Nah kalau kita Masih nggak ini biar ya? nggak capek, ya boleh lah itu ntar 2 minggu hilang. Gitu. Kenapa nggak sulam aja? Sulam kan sekarang kan juga ada yang 6 bulan hilang, ya. ada yang... Belum berani sih. Masih menguatkan diri, belum berani. Nggak sakit kok. Apaan nggak Emang sakit? sakit? Enggak, aku Saya disulam nih sakit nih. Kamu pakai sulam kali. Pakai benang sulam kalau kamu. enggak sakit kok. Cuman cerkit gitu. Kalau Amanda, Aku enggak sih, enggak ada. Cuman aku treatment cuman eyelash extension aja karena itu menghemat waktu makeup sekali ya. Itu sangat menghemat waktu gitu. Kalau lain-lainnya sih enggak sulam Ya alis. umurnya 20-an. Dua, Iya kan? 27, tahun ini 28. iya. Masih 92 ya teh? 91. 91. putranya berapa? Putra Baru satu. 2 bulan. Baru 2 bulan toh? Mbak Nunung yang sebenarnya mengagumkan adalah dalam 2 bulan badannya sudah Iya, seperti ini. iya. Itu yang harus ditanya. Dan sekarang sebenarnya. kebanyakan memang apa? Tipsnya apa? Aku ketemu sama anak-anak sekarang itu Mbak, yang ibu-ibu muda ya hamil, itu badannya nggak ada yang melar-melar loh Mbak. Kalau dulu Mbak Nunung gimana? Aku pertama kali hamil aja, Mbak, hamil 3 bulan, badanku udah 105. Ini bohong kan? Ini bohong kan? Bener
Mbak dulu. Aku memang udah punya bakat gemuk gitu Tapi loh. 105 itu besar sekali loh, Mbak. Besar sekali sampai aku nggak bisa nafas loh, sampai diuap terus loh Mbak, di oksigen terus loh. Itu hamil pertama Jadi dulu. tahun depan Tapi makanya akhirnya baru mau gym. terus sama Tahun depan gym ya. sama dokter ahli gizi ditanganin gitu. Akhirnya ya turun gitu loh, turun. Gemuk banget gitu. Itu hamil yang pertama Mbak Iin? Mau hamil yang pertama. Orang dikira kembar Mbak. Nggak taunya pas keluar? Kembar air. Itu mah air kan? Oh, ada kembar air? Ada kembar air itu ada. Oh, itu ada baru. gitu. Nah, Kalau ke Amanda nih? apa? Oh tadi udah ya? Udah. Oh, iya benar. Baca dong. Oh itu. Nah, semuanya kan seorang beauty vlogger. Yang satu ini Vlogger. Jadi ada yang nge-vlog, orang vlogger ini pengen main ke sini, pengen tahu. Oh, ada tamu beauty vlogger Betul. Kamu susah banget. Iya lagi epetan itu. Lagi pilek. Ada teman dari beauty vlogger Nah, ke sini kan? gitu loh. Ingin mau ngasih tips. ngasih tips sama Kecantikan buat kita. Iya. Boleh dong, boleh. ya. Mau banget. Aku telepon ya. Telepon. Diputar nggak Mbak Iin? Cantiknya teleponnya. Kok teleponnya lebih bagus ini daripada Kang Sule ya? Datang ya. Itu kayak intercom ya? Iya. Lebih kayak intercom. Udah. Itu sebentar lagi itu udah undur-undur. Halo, apa kabar? Ayo, ayo mainkan aku. Kayak Tadi Mbak yang telepon ya? Iya, saya nelpon. Loh, aku nggak berasa ngangkat telepon loh. Emang tadi pakai apa? Tadi aku nelpon siapa ya? Aku tuh tadi lagi nongkrong, nggak sengaja. Belnya kepijit. Oh, jadi masuk. Iya, jadi masuk aja. Oh, jadi nggak sengaja ke sini? Nggak sengaja. Namanya siapa ya kalau boleh tahu? Siapa? Namanya siapa kalau boleh tahu? Aku. Iya. Bukan bapak kamu. Loh, kok bapakku udah nggak ada? Masa harus aku gali? Jangan dong. Kenapa? Kamu. Iya aku. Iya. Mbak, kok kuning? Nggak ngambang? Beda, Pak. Beda itu beda. Aku nama Abdurrahman. Abdurrahman. Nama panjangnya? Abdurrahman aja. Panggilannya? Panggilannya Iya. Kenapa ya kok suka baju-baju kayak harimau gitu? Emang suka harimau ya? Aku nggak suka karena. Lah kenapa pakai baju harimau? Karena mungkin aku kan ngefans banget sama trio Macan ya. Jadi aku pakai ini. Padahal aku lebih suka Dua Serigala. Terus bajunya nggak ada kayak Dua Serigala jadi. Iya, karena kan baju serigala nggak ada. ada, Makanya iya. aku pakai ini. Itu dari bulu apa yang dipakainya? Yang di leher, Ini Mas? soang. Oh soal. Iya, dari bulu soang. Warnanya putih, sebetulnya aku kasih cat aja kayak ayam-ayam yang di sekolahan itu. Oh ayam negeri SD. Iya. Kalau rambut kok bisa Bisa numpuk gitu ya? warna-warni numpuk apa? Ditempelin. Enggak, ini emang aku belinya satuan. Ada yang merah, hijau, kuning, dan yang lain-lain. Terus aku satukan. Karena ini untuk kebutuhan konten aku di YouTube aku ya. Oh, iya. Sally Channel. Oh, Sally Channel. Iya. Sally Channel. Itu subscribernya udah berapa ya? Kayaknya kurang meyakinkan Jatuh maaf soalnya. itu. Alhamdulillah sekarang udah 1,7. Oh, juta. 1,7 orang. Itu yang nonton satu yang saya setengah doang udah gua. Iya. Aduh, HP aku rusak loh. Ini. Gimana sih? Nah, ini gini Mas. Gimana? Sis. Abdurrahman Man aja. Tadi katanya A panggilannya. Tadi. Mencela itu. Tadi kan sekarang aku maunya Man. Oh iya. Man. Ya. Man panan sing Jangan bercanda dong. Bercanda dong. Nih, baik tanya ya. Panggil saya, Man. Ya. Ini bintang-bintang tamu kita kan cantik-cantik ya. Nah, menurut kamu sebagai beauty vlogger itu gimana? Apa yang harus aku paparkan kepada mereka? Betul. Aku setelah masuk ke sini aku berasa masuk ke neraka. Kenapa? Panas sekali. Karena aku melihat mereka sudah cantik-cantik. Kamu nggak lihat penampilan aku seperti ini? Sama aja aku itu bungkuk terus ditendang sama mereka gitu loh. Tadi ke sini naik apa?
Aku jalan kaki dari Tasik. Bisa nyampe sini cepet banget. Tapi awet ya, make upnya awet loh. Awet alhamdulillah karena ini semuanya pakai formalin. Disuntik semua jadinya. Jadi kalau lagi di YouTube-nya tuh biasanya memperagakannya apa ya? Aku sih lebih. Tutorial apa tutorial? Aku tutorial. Operasi pasti suntik solikin ya. Silikon. Itu namanya suntik sodikin. Aku lebih kalau di vlogger itu aku memperkenalkan yang namanya istilahnya berbeda dengan yang lain ya. Kalau yang lain blush on itu menggunakan apa namanya spons dan lain-lain. Aku lebih ke kuas ini. Kok pakai itu? Ya karena tembok. biar sekali. Brushnya itu ya, brush. Kalau pakai kuas yang biasa, perempuan yang pakai itu beberapa kali dan memakan waktu. Kalau ini satu kali, gitu. Udah beres tapi darah ngucur. Itu tajam berarti dong? Iya. Oh gitu. Terus Itu kok ada amplas segala mas? ya ini untuk dempul. Kalau Dempul. apa? Kalau misalkan ada gepeng-gepeng, bopeng-bopeng di muka, dikeser begitu. Oh bukan pakai foundation ya, bukan ya? Oh iya. Itu apa nggak suka dikomplain gitu sama Iya, yang subscribernya? customer-nya Karena itu kan kayak nggak bener gitu Aku sebenarnya. dibully. Itu malah bangga. Malah bangga. Tapi aku mempunyai kebanggaan tersendiri karena aku di sini tidak menghina orang lain, aku tidak menyakiti orang lain, tapi aku menyakiti diri aku sendiri. Ya. Man, itu kumisnya kayak semut berbaris ya, itu gimana sih bikinnya? Aku ini pakai ini ya stiker ya. Stiker apa? Karena aku kan tidak berkumis. Aku tidak berkumis, tapi aku pengen kelihatan jantan. Jantannya di mana? Ya makanya aku kasih kumis ini. Kasih kumis ini. Jadi ini aku beli di SD mana ya waktu itu ya. Jadi kayak tato-tatoan gitu. Yang pakai air. Pakai air ya aku pakai aja udah. Itu pakai air apa pakai ludah mas tadi? Pakai air apa pakai ludah Nara? Pakai air kotoran. Enggak kan biasa. Ya pakai air biasa dong mas. Mas ini kok menghina banget sih mas. Takutnya kan nggak ada. Man ini betina apa jantan sih? Kan tadi bilang Aduh, aku jantan. Tapi aku tuh jantan, aku tuh di kampung aku termasuk orang yang gagah sekali. Oh, jadi kampungnya kayak apa ya? Ya kampungnya kayak gitu. Aku jantan kok bilangnya kayak cewek. Enggak dong, lihat dong kumis aku. Ya kan? Aku diteriakin. Kenapa? Om itu cacing kremi ya. Kenapa om? Ada sandarannya. Ada beda. Iya. Sandarannya beda. Bawa alat apa aja mas? Ada ini. Itu buat apa? Itu apa? Mas bisa di sana nggak? Mas tuh bau. Ini ya. Jadi ini tuh untuk tidur. Kalau tidur tuh kalau misalkan ditutupi akan cepat tidurnya ya. Tapi kalau tidak ada angin sepoi-sepoi itu susah untuk tidur. Nah kita menggunakan ini dipakai, terus ini nanti dinyalakan ininya. Itu dipakai dia? Nih di muka ini. Oh gitu. Gitu. Boleh coba nggak mas? Kayaknya nggak boleh, baterainya habis. Oke. Karena kayak tidak mempersiapkan yang bagus. Nah tuh nyala, tuh. Nah, jadi kita tuh akan berasa terbang kemana aja. Karena aku mendapatkan ini dari Doraemon ya waktu itu. Kali ya. Nah, jadi tidur, angin, meresap. Emang nggak masuk angin ya? Nggak tidur nggak masuk angin, ada angin? Enggak, malah masuk SD kalau pakai ini. Iya, karena ini mainan anak kecil. Oh iya. Iya, Itu gitu. kalau misalnya yang di channelnya suka ada yang nanya nggak beli di mana dan sebagainya itu tuh. Ada banyak, ada yang nanya belinya di mana. Nah, itu yang aku bingung. Aku beli di mana ya? Karena aku mendapatkan ini hasil dari wangsit. Oh jadi tambah dulu. Iya. Kenapa nggak kerja sama aja kan lebih menghasilkan uang malah nanti endorsement. Aku mau kerja sama kayak seperti itu, tapi aku banyak yang bully ya, jadinya aku lebih baik. Mas, debus dong makan paku. Bukan Beauty vlogger menunggu. Kok aku terhina ya? Aku disuruh debus, jangan gitu dong. Itu ada apa lagi alatnya? Ini nggak ada apa lagi sih. Nah ini aku lebih mempraktekkan ini ya. Apa Jadi itu? Ya ampun, Nah. itu Itu ada sabun cuci. itu bukan sabun cuci. Itu spon ya? Itulah bedanya vlogger beauty aku tuh ya gini. Oh gini. Iya. Caranya gimana sih mas? Caranya gampang. Jadi kalau misalkan orang lain tuh pelan-pelan, ini aku enggak. Aku supaya mereka itu terhibur dengan aku menggunakan seperti ini.
ke India. Cara aku seperti itu. Oh gitu. Iya, dan alhamdulillah. Mas suka perih gak sih mas ke mata mas? Enggak, aku sudah terbiasa aku melakukan ini Tapi kok matanya merah ya? sehari 3 kali. Iya. Aku kalau kayak gini ngefans dong, gak bakal bule. Aku subscribe deh pasti. Itu bukan buat masak ya? Apa mas? Itu buat masak. Buat ngaduk, buat Untuk ngaduk. pusing ini. Enggak, kalau itu benar untuk pusing itu Iya. beda. Sembuh gak mas? Makin pusing. Gitu Mbak. Udah nggak ada lagi sih alat-alatnya. Nah ini fungsinya untuk membersihkan. Oh gitu. Oh iya bener. Bersih mas. Begitu Mbak. Ya nggak ada yang lain sih, nggak ada yang spesial kalau Tapi dari aku. Gimana, ada yang tertarik nggak? Nah, ide jadi beauty vlogger ini dari mana? Tadinya pekerjaannya apa ya? Aku pekerjaannya, aku tukang ya dulunya. Oh nembok. Aku tukang ngecat. Oh tukang ngecat. Iya, awalnya aku lagi ngecat gitu, nyiprat kena sini, set jadi blush on. Terus teman-teman aku, wow kamu bagus sekali. Makanya dari situlah Pindah aku ke bikin, vlogger. iya bikin konten. Jahat Maaf ya ya temennya gatel. ya. Itu gatel kenapa mas? Itu gatel kenapa? Aku tuh 7 tahun buduk loh. Di kaki apa? Iya. Duduknya di kaki dong. Cuman aku tutupin aja. Aku mau kayak gini. Ya itu tuh kalung yang panjang pink, warna pink itu apa itu? Mana? Nah itu. Ini tongsis. Tongsis. Oh tongsis. Tadi Ini buat yang buat tadi. ini. Oh tadi. Anda tuh sekolah di mana sih? Gak ngerti tongsis. Nggak kelihatan, aku tadi nggak kelihatan. Ini Handphonenya rusak mas. ini kan disimpan di sini. kalau ada handphone Cara buka YouTube gimana mas? Hah? Cara buka YouTube gitu. Buka YouTube. Aku biasanya sih nunggu bedug ya. Baru aku buka. Puasa Kayak gini, dong. hai guys atau gimana mungkin? Openingnya. Kamu sekolah di mana sih? Buka YouTube. Opening dong. Gimana coba-coba kalau lagi Ntar nge-vlog? dulu ya. Kalau lagi opening di YouTube gitu. Iya, ntar dulu. Iya, Mas, kalau opening di Iya, ntar dulu sabar. Mas cepet mas. Hey, tunggu dulu. Nah, Coba. gini. Hai, Kok gitu loh, yuk. hai guys, ketemu lagi dengan saya Abdul Rahman. Di sini saya akan memberikan konten-konten yang sangat berkualitas yaitu Beauty in the Night. Hah? Akhirnya gitu. Iya. Ada yang mau berkolaborasi nggak sama? Collab. Aku mau. Loh, kok mau? Mau aku. Kenapa kamu Aku mau? pengen dandanin kayak gitu. Karena kalau misalnya ada kayak gini aku sih gak bakal bully. Aku malah subscribe, aku ngefans Aduh, malahan. makasih banget loh, makasih. Baru 1 loh ini subscriber aku. Kalau 1,7 satunya tuh apa? Yang lainnya subscribe loh semuanya. Habis subscribe, unsubscribe lagi. Iya, unsubscribe. Subscribe sih. Unsubscribe. Unsubscribe. Iya, gitu. Mbak Ira, mau nggak sama aku? Jelas nggak? Kok gitu sih? Enggak, soalnya tuh kayaknya banyak yang membahayakan diri sendiri dan nanti kalau yang subscribe itu juga nanti bahaya buat mereka. Aku kan kasih tahu awalnya, jangan diikutin ya. Aku bilang begitu. Jadi Ini hanya tujuannya apa ya? Tujuannya biarkanlah mereka bahagia, tapi aku yang tersiksa. Gitu. Kasihan banget. Iya, aku nggak mau menyakiti hati orang lain. Cukup hati sendiri ya. Iya. Coba kalau Kori mau nggak? Aduh berhubung kalau aku nge-youtube-nya sama anak-anak kan, kayaknya aduh Tuh kan, ngeri kan? Ngeri ini. Astagfirullahaladzim. Kamu copot ini. Itu aku cerita Mbak Iin. Bang ledek saya ya. Bang ledek saya. Mbak tahu kalau aku kesel. Aku tuh nggak mau jadi ini loh. Hati-hati loh. Bang, aku boleh nyanyi nggak? Boleh. Masak sendiri, tidur sendiri. Masak sendiri, tidur pun sendiri. Itu irama Caca. Jadi lagu Thailand dong mas. Thailand dong.
Ada mic nggak, Mas? Oh, mic. Ya, aku juga ada konten-konten nyanyi lagu-lagu luar negeri yang orang-orang nggak tahu. Aku aja yang tahu. Ya. Mama, Mas. Ini apa? Mic. Oh, mic ya. Oh iya. Maaf, mata aku mic. Mic. Cek dong. Mas, makasih ya. Iya. Iya, sama-sama, Mbak. Ya. Udah puas, semuanya udah puas. Udah ya. Udah ya. Ini apa, Mbak? Aduh, ini sekedar cuman buat apa ya, tanda Jangan melihat kasih penampilan, aja. Anda melihat saya tuh hina gitu. Anda Sama ngasih sekali amplop gitu. enggak, iya. Aku orang punya. Orang punya kok kayak wong edan. Loh, kalau kita punya tuh nggak perlu diperlihatkan kepada siapa orang, semua orang dong. Oh, jadi orang punya? Loh iya, ngapain? Punya apa? Aku punya kepribadian yang sangat unik. Apa? Itu apa sih? Amplop, uang. Enggak perlu gitu-gitu. Bener. Enggak perlu. Ini cuma untuk Makasih tanda ya. kasih loh. Makasih, Abdurrahman. Salaman dulu, Mbak Iin. Makasih ya. Iya. Masih semangat? Oh, masih dong. Bareng dong, kompak dong. Masih semangat. Harus dong. Kalau semangat, aku juga semangat. Nah, untuk kalian semua ini ada tips dari kalian. Untuk penonton yang mungkin ingin berkarir dengan sukses seperti kalian, itu tipsnya apa? Oke. Dari yang tua dulu ya. Oh, tua saya dong. Tapi bintang tamu ini. Iya. Jadi saya selalu bilang bahwa jangan pernah berhenti belajar. Karena kalau kita berhenti belajar di zona nyaman, kita akan ketinggalan dengan orang-orang lain. Cantik lahiriah itu penting, tapi cantik intelijensia jauh lebih penting. Itu yang membuat kita terus muda dan bisa berhasil. Semangat, pokoknya semangat itu harus ada ya Mbak ya. Nggak boleh orang langsung, ada kan orang yang aduh bisa nggak ya, aduh bisa nggak, itu nggak boleh kan. Kalau untuk Kalau aku tadi sama juga, jangan berhenti belajar, jangan berhenti berdoanya juga, Doa. jangan berhenti untuk berusaha dan jangan sombong. Ya. Kalau dari aku yang penting tahu passionnya apa. Karena kalau kita ngelakuin sesuatu tuh berdasarkan emang kita suka, kita passionate, walaupun capek sekalipun, tapi kita ngelakuinnya dengan happy dan kita pasti mau terus lebih baik lagi. Profesional. Betul. Karena Ya, kita betul. tahu kita maunya tuh apa sih, tahu dulu maunya apa. Oke, ya. Langsung? Mana sih dedek mana? Ayo di sini aja deh.